Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Radiuswandi dari mata kuliah Pengembangan Sumber Belajar Offering A Angkatan 2022. Di sini, saya akan menjelaskan isi materi modul yang telah saya buat dengan judul Kue Indonesia berbahan dasar ketan dan tepung ketan. Kalian tahu nggak sih definisi ketan dan tepung ketan itu apa? Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu apa itu definisinya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu definisi ketan dan tepung ketan. Ketan adalah jenis beras yang berasal dari varietas Oryza sativa glutinosa. Ketan ini terkenal karena kandungan fatty amilopektinnya yang tinggi, yang membuatnya sangat lengket ketika dimasak. Beras ketan berbeda dari beras biasa karena kandungan amilosa yang rendah, yang menyebabkan teksturnya lebih padat dan kental setelah dimasak. Beras ketan seringkali memiliki warna putih atau hitam, meskipun ada beberapa warna varietas yang berwarna merah atau kuning. Ketan hitam misalnya, dikenal karena warna keunguan dan rasa khas yang sedikit lebih gurih dibandingkan ketan putih. Ketan banyak digunakan dalam kuliner tradisional Asia, terutama untuk membuat kue-kue, makanan ringan, atau hidangan menutup seperti lemper, ketan serundeng, tape ketan, dan wajik. Secara teknis, beras ketan dimasak dengan cara dikukus atau direndam terlebih dahulu untuk melembutkan butirannya. Karena proses pemasakan yang biasa seperti direbus tidak akan memberikan tekstur yang diinginkan. Karena sifatnya yang lengket, ketan seringkali diolah bersama dengan bahan-bahan lainnya seperti kelapa, gula, dan pandan untuk menghasilkan hidangan yang lezat dan aromatik. Sedangkan tepung ketan adalah hasil olahan dari beras ketan yang digiling halus hingga menjadi bubuk. Berbeda dengan tepung beras yang dihasilkan dari beras biasa, tepung ketan memiliki sifat yang lebih lengket saat diberi air dan dimasak. Kandungan amilopektin yang tinggi membuat tepung ketan sangat cocok untuk menghasilkan tekstur yang kenyal dan elastis pada berbagai kue dan makanan penutup. Tepung ketan biasanya berwarna putih, tetapi tepung dari ketan hitam juga bisa ditemukan meskipun lebih jarang. Tepung ketan banyak digunakan dalam berbagai jenis hidangan tradisional, seperti onde-onde, klepon, kue bugis, dan mochi. Tekstur kenyal dan rasa lembutnya sangat disukai. Dan tepung ketan juga dapat digunakan sebagai pengental dalam saus atau sebagai bahan dasar pembuatan adonan yang membutuhkan kekentalan dan elastis tinggi. Dalam proses memasaknya, tepung ketan akan berubah menjadi adonan yang sangat lengket ketika dicampur dengan air. Sehingga dalam penggunaannya, seringkali dicampur dengan bahan lain untuk mengurangi kekentalan atau untuk memberi variasi rasa dan warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis ketan dan tepung ketan yang dapat diolah menjadi berbagai macam kue Indonesia berbahan dasar ketan dan tepung ketan. Jadi, jenis ketan itu ada dua. Yang pertama ketan putih. Ketan putih adalah jenis beras ketan yang paling umum dan memiliki warna putih. Ketan ini cenderung menghasilkan tekstur yang sangat lengket dan pulen saat dimasak, menjadikannya cocok untuk kue-kue yang membutuhkan daya rekat tinggi seperti lemper, wajik, dan arem-arem. Ketan putih biasanya direndam terlebih dahulu sebelum dikukus atau direbus dengan santan agar mendapatkan tekstur yang empuk dan rasa yang gurih. Lalu yang kedua ada ketan hitam. Ketan hitam memiliki warna ungu gelap atau kehitaman alami dan memberikan rasa yang sedikit lebih gurih dan beraroma khas dibandingkan ketan putih. Ketan hitam seringkali digunakan untuk membuat bubur ketan hitam atau tape ketan hitam. Ketan hitam juga populer dalam kue lapis ketan hitam dan kue talam ketan hitam karena warna yang unik dan rasa khasnya. Dalam beberapa hidangan, ketan hitam dicampur dengan ketan putih untuk mendapatkan warna dan tekstur yang beragam. Selanjutnya, jenis tepung ketan itu ada dua. Yang pertama, tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Apa itu tepung ketan putih? Tepung ketan putih diolah dari ketan putih yang digiling halus hingga menjadi bubuk. Tepung ini sangat umum dalam pembuatan berbagai kue tradisional yang kenyal dan lengket seperti onde-onde, klepon, dan mochi. Ketika dicampur dengan air, tepung ketan putih menghasilkan tekstur adonan yang sangat elastis dan lengket, sehingga cocok untuk kue yang membutuhkan tekstur yang halus dan kenyal. Warna putih pada tepung ini menjadikannya netral untuk berbagai jenis kue. Lalu ada tepung ketan hitam. Tepung ketan hitam dibuat dari ketan hitam yang digiling hingga halus, menghasilkan tepung dengan warna ungu tua hingga hitam. Tepung ini banyak digunakan untuk kue yang membutuhkan warna gelap alami dan rasa ketan hitam yang khas, seperti kue lapis ketan hitam atau kue putu ayu ketan hitam.
Tepung ketan hitam menghasilkan tekstur yang sama lengketnya dengan tepung ketan putih, namun dengan rasa yang lebih kompleks dan aroma yang khas. Setelah kita mengenal jenis-jenis ketan dan tepung ketan, selanjutnya kita akan mengenal karakteristik ketan dan tepung ketan. Ketan dan tepung ketan adalah bahan dasar yang populer dalam pembuatan kue-kue tradisional di Indonesia. Keduanya memiliki karakteristik unik yang memengaruhi tekstur, cita rasa, dan penampilan kue. Untuk karakteristik ketan, ketan adalah jenis beras yang memiliki kandungan apati amilopektin tinggi dan kandungan amilosa rendah. Ini yang membuat ketan memiliki tekstur lengket saat dimasak. Di Indonesia, ketan biasa ditemukan dalam bentuk beras utuh dan digunakan dalam hidangan yang membutuhkan kepadatan. Yang pertama ada tekstur. Dari segi tekstur, setelah dimasak, ketan memiliki tekstur yang lengket, bulan, dan padat. Kandungan amilopektin yang tinggi membuat butirannya saling menempel dan memberi tekstur yang kenyal namun tidak terlalu halus. Tekstur lengket ini cocok untuk hidangan yang ingin mempertahankan bentuknya setelah dimasak, seperti lemper, wajik, atau ketan serundeng. Yang kedua dari segi rasa, ketan memiliki rasa netral dengan sedikit gurih alami, terutama setelah dimasak dengan santan. Rasa ini memungkinkan ketan untuk menyerap bumbu atau rasa dari bahan-bahan lain, seperti gula merah dalam wajik atau kelapa parut dalam ketan serundeng. Yang ketiga dari segi pengolahan, ketan perlu direndam terlebih dahulu agar lebih cepat dan merata saat dimasak. Setelah direndam, ketan biasanya dikukus atau dimasak dengan santan untuk mencapai tekstur yang lembut dan pulen. Proses pengolahan ketan ini menjadikannya ideal untuk kue-kue yang membutuhkan ketan utuh, seperti lemper, wajik, dan tapai ketan. Yang keempat dari segi warna, terdapat berbagai jenis ketan berdasarkan warna, ketan putih dan ketan hitam. Masing-masing jenis memiliki perbedaan dalam rasa dan warna, yang dapat memberikan variasi pada tampilan dan cita rasa kue. Yang kelima, dari segi aroma. Aroma ketan yang khas, terutama jika dimasak dengan santan, menambah kelezatan kue. Ketan hitam khususnya memiliki aroma yang sedikit lebih gurih dan mendalam. Lalu, untuk karakteristik tepung ketan. Tepung ketan adalah hasil penggilikan ketan hingga menjadi serbuk halus, yang membuatnya berbeda dari ketan utuh dalam hal tekstur dan penggunaan. Tepung ketan memiliki karakteristik lengket yang kuat ketika dicampur dengan air, sehingga menghasilkan adonan elastis dan kenyal. Yang pertama dari segi tekstur, tepung ketan ketika dicampur dengan cairan, menghasilkan adonan yang sangat lengket, halus, dan elastis. Ini cocok untuk kue yang membutuhkan tekstur kenyal dan halus, seperti onde-onde, klepon, atau kue bugis. Tepung ketan memiliki tekstur yang sangat kenyal dan lembut, lebih halus daripada tekstur ketan utuh. Yang kedua, dari segi kekenyalan. Kekenyalan adalah salah satu ciri khas dari tepung ketan. Tepung ini menciptakan adonan yang elastis sehingga memungkinkan kue untuk tetap utuh, kenyal, dan mudah dibentuk. Oleh karena itu, tepung ketan sering digunakan untuk kue-kue yang memiliki isian di dalamnya, seperti klepon dan onde-onde. Yang ketiga, dari segi pengolahan. Tepung ketan tidak memerlukan proses perendaman seperti ketan utuh. Biasanya, tepung ketan langsung dicampur dengan bahan lain dan diuleni hingga teksturnya lembut dan kenyal. Campuran tepung ketan dengan air atau santan jadi adonan yang siap diolah dalam berbagai bentuk tepung. Tepung ketan juga dapat dikukus atau digoreng, tergantung pada resep, menghasilkan variasi tekstur dari kue yang lembut hingga yang lebih renyah. Yang keempat, dari segi warna dan jenis. Terdapat tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Tepung ketan putih memiliki warna netral sehingga mudah diwarnai dengan pewarna alami atau pewarna buatan. Tepung ketan hitam memiliki warna ungu, gelap, alami yang memberikan tampilan unik pada kue, seperti kue lapis ketan hitam. Yang kelima, dari segi rasa dan aroma. Tepung ketan memiliki rasa netral yang sedikit gurih, sama seperti ketan utuh, tetapi dengan aroma yang tidak terlalu kuat. Tepung ketan hitam sedikit lebih harum dan memiliki rasa lebih dalam karena berasal dari ketan hitam. Karena rasa yang netral, tepung ketan dapat disesuaikan dengan berbagai macam isian manis atau gurih. Dari materi yang telah saya jelaskan,
ketan dan tepung ketan dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan kue tradisional, yaitu kue berbahan dasar ketan utuh, biasanya menggunakan beras ketan yang dimasak, baik dengan cara dikukus atau direbus dan dicampur dengan santan atau gula untuk menghasilkan tekstur yang padat dan rasa yang gurih. Kue-kue ini seringkali diisi atau diberi topping untuk menambah cita rasa. Jenis kue beras ketan utuh contohnya seperti lemper. Lemper adalah kue yang terbuat dari beras ketan putih yang dimasak dengan santan, lalu diisi dengan abon ayam atau daging cincang berbumbu. Lemper biasanya dibungkus dengan daun pisang dan memiliki tekstur padat serta rasa gurih yang khas. Lalu ada wajik. Wajik terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama santan dan gula merah hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Warna coklat dari gula merah menambah daya tarik visual dan cita rasa khas yang manis dan gurih. Wajik sering disajikan dalam acara-acara adat atau perayaan. Lalu ada aram-aram ketan. Aram-aram ketan adalah variasi ketan yang diisi dengan sayuran atau daging berbumbu. Mirip seperti lemper, namun dengan ukuran yang lebih besar. Aram-aram ketan memiliki rasa gurih dan mengenyangkan. Lalu, kue-kue berbahan dasar tepung ketan umumnya memiliki tekstur yang kenyal dan elastis. Karena tepung ketan menjadi sangat lengket saat dicampur dengan cairan, tepung ketan sering digunakan dalam kue-kue yang membutuhkan tekstur halus dan kenyal. Jenis kue berbahan dasar tepung ketan contohnya ada onde-onde. Onde-onde adalah kue berbentuk bulat yang terbuat dari adonan tepung ketan dan diisi dengan pasta kacang hijau. Bagian luar onde-onde dilapisi dengan biji wijen dan digoreng, menciptakan lapisan luar yang renyah dengan bagian dalam yang kenyal. Lalu ada klepon. Klepon adalah bola ketan kecil berwarna hijau yang diisi dengan gula aren cair. Setelah direbus, klepon dilapisi dengan parutan kelapa yang menciptakan rasa gurih yang khas saat digigit. Lalu ada kue bugis. Kue bugis terbuat dari adonan tepung ketan yang dicampur dengan santan. Kue ini diisi dengan parutan kelapa yang dicampur gula merah, lalu dibungkus dan daun pisang dan dikukus. Tekstur kenyal dengan rasa manis gurih yang seimbang. Lalu ada kueku. Kueku adalah kue berbahan dasar tepung ketan yang berwarna merah dan berbentuk oval atau bulat pipih. Di dalamnya biasanya terdapat pasta kacang hijau. Kue ini dicetak dalam cetakan khas yang memberi pola unik pada permukaannya. Lalu ada gemblong. Gemblong adalah kue tradisional yang terbuat dari adonan tepung ketan yang digoreng, lalu dilapisi dengan gula merah cair. Gemblong memiliki tekstur kenyal di dalam dan manis serta renyah di luar. Lalu ada putri mandi. Putri mandi adalah kue basah dari adonan tepung ketan yang diisi dengan kelapa parut dan gula merah. Setelah dibentuk bulat, kue ini disajikan dalam kuah santan manis yang kental, menciptakan perpaduan rasa manis dan gurih. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan salah satu video proses pembuatan kue tradisional yang berbahan dasar ketan dan tepung ketan. Bikin lemper ala hotel tanpa rice cooker. Wah, cara bungkusnya cantik banget. Yuk ikuti tutorial teteh ini. Jangan di skip ya. Langkah pertama, kita siapin dulu nih bahan utamanya, yaitu beras ketan. Kita rendam dengan air selama 1 jam, tujuannya supaya lebih cepat matang ya. Teteh punya tips nih, pastikan merendamnya cukup lama supaya teksturnya jadi pas. Nah, setelah direndam, cuci bersih beras ketan, tujuannya supaya lemper kita bersih dan higienis. Setelah dicuci, kukus beras ketan selama 25 menit. Sambil menunggu, siapkan santan. Masak dengan daun salam, serai, dan garam. Aroma dari daun salam dan serai ini merupakan kunci utama yang bikin lemper jadi wangi banget loh. Begitu santan mendidih, langsung aja matikan api. Kemudian kita tuangkan ke beras ketan yang sudah dikukus tadi. Tuangkan sedikit demi sedikit, jadi kita aron. Dan ini kita aduk rata. Setelah semuanya kita tuangkan, biarkan 15 menit, tujuannya supaya santan meresap sempurna. Kemudian kukus lagi ketan selama 25 menit. Sabar ya teman Teh Yun, hasilnya pasti memuaskan. Pastikan ketannya matang dengan sempurna ya.
Setelah 25 menit, kita angkat ketannya dan ini udah matang nih. Sekarang tinggal kita bikin isiannya. Siapin ayam, di sini Teteh pakai dada ayam, kemudian kita rebus di air mendidih bersama daun salam, serai, dan juga jahe yang sudah digeprek. Rebus hingga empuk. Rebus ayam dengan bumbu, tujuannya supaya lebih enak, lebih wangi, dan lebih gurih. Setelah empuk, suwir-suwir ayamnya. Teteh suwir pakai garpu aja nih, tujuannya supaya lebih cepat. Bisa juga disuwir manual atau pakai chopper. Ini bisa jadi olahraga tangan juga loh, seru banget kan? Selanjutnya, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Teteh pakai ketumbar bubuk, kemudian untuk kemirinya sudah Teteh sangrai ya. Ditambahkan air supaya lebih mudah dihaluskan, karena Teteh haluskannya pakai chopper, gak dihaluskan manual, jadi kita tambahkan sedikit air. Setelah bumbunya halus, kemudian kita panaskan minyak, masukkan bumbunya, dan tumis bumbu sampai harum dan matang. Kita tumis dengan api kecil, tujuannya supaya bumbunya matang sempurna tanpa gosong. Setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang sudah disuwir. Tambahkan santan supaya rasanya jadi gurih. Kemudian kita masukkan garam, kaldu bubuk, lada, dan gula pasir. Masak sampai santan menyusut ya. Ini loh rahasianya supaya lemper jadi gurih dan enak. Saat santan sudah meresap sempurna, matikan apinya dan sekarang saatnya membentuk lemper. Ambil sedikit adonan ketan, kita pipihkan. Kemudian tambahkan isian ayam ya. Nah ini isian ayamnya pastikan udah dingin ya teman-teman, tujuannya supaya nggak cepet basi. Setelah itu kita bungkus isian ayam ini dengan ketan. Biar mudah, di sini kita bisa gunakan plastik seperti ini. Setelah itu kita bentuk sampai lonjong, lalu bungkus rapi dengan menggunakan daun pisang. Tada, lemper isi ayam ala hotel buatan sendiri sudah jadi nih. Mudah banget kan temen Teh Yun? Jangan lupa coba buat di rumah ya. Rasanya enak, gurih, tekstur ketannya lembut, gak keras, dan kelembekan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak lagi tutorial masak yang mudah dan menyenangkan. Teteh tunggu komentar dan hasil lemper kalian ya. Sekian tutorial dari Teteh kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin waktu masak kalian jadi lebih asik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba! Cantik sekali bukan? Look at that. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita mau bikin another jajanan pasar yang enak, gampang banget. Kita mau bikin klepon. Yuk, langsung aja kita mulai. So, klepon hidangan enak banget karena kenyal, pakai tepung ketan, diisi dengan gula jawa yang nanti bakalan meleleh, dan dikasih unti kelapa. Jadi pasti makan tuh pecah banget. Basically, kita akan siapin 3 komponen: kulit kleponnya, unti kelapa yang kita kukus, dan gula jawa. Nah, di sini gue ada gula jawa or gula merah yang gue iris dulu sebelumnya. Jadi kunci klepon yang sukses dan pasti meleleh, pastikan di sini tuh si gulanya tuh bener-bener halus. Nah, jadi kurang lebih gue pakai 3 sampai 4 gula batok kelapa gitu, tuh ngasih kayak koin gitu. Terus gue iris-iris sampai dia halus. Gak cuman gue iris, setelah gue iris semua, gue akan cincang sampai dia tuh jadi kayak butiran gitu. Baru gue akan pindahkan ke mangkuk. Itu yang bikin nanti gulanya bener-bener meleleh, gak ada bongkahan-bongkahan gula gede gitu. Terus nextnya kita akan siapin unti kelapanya. Unti kelapanya kita akan bumbui dengan garam dan kita kukus. Biar apa? Karena kan si dalamnya itu kan manis gula tuh. Jadi pasti makan sama unti agak asin tuh enak banget, kayak balance banget rasanya. Unti kelapa kita kasih garam. Terus diaduk sampai dia itu rata.
Oke, kita lanjut ke pembuatan kulit klepponnya. Jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Pertama-tama kita akan larutkan air dengan gula. Jadi di sini kita akan masukin gula pasir dan juga air. Mau pakai pandan silakan ya, bebas. Ini gua angetin dikit biar gulanya larut. Jadi pakai air hangat dari dispenser juga boleh banget. Nah, ini kalian bisa banget airnya diganti dengan air blenderan daun suji dan pandan, itu boleh banget karena gue lagi males blender, nanti gue pakai pasta pandan aja ya. Sebenarnya ya udahlah, terserah kalian. Terus dalam keadaan masih panas, kita akan tuangkan ke tepung ketan di sini. Kita akan aduk sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk, mirip adonan bugis lah. Nah, meskipun resepnya udah ada, tapi gue selalu cek konsistensinya karena tingkat penyerapan tiap tepung tuh beda-beda tiap merek gitu ya. Jadi kita perhatiin sampai dia itu jadi satu adonan itu. Dan kita kasih pasta pandan secukupnya sampai warna yang kalian mau. Oke. Sambil kita akan adonin lagi biar sekali jalan aja gitu. Oke. Oke, biar lebih gampang, gue akan pakai tangan, cuci tangan ya. Oke. Ini adonannya udah mulai nyatu. Perhatikan lagi, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah ya. Oke, jadi satu adonan kayak gini, dan kalau kalian buletin tuh, dia udah bisa dibuletin kayak nastar gitu, tuh ya kayak gini. Dan optional, gue akan timbang per piece-nya itu 12 gram, biar sama aja gitu ya. Dan jangan lupa sambil kita kerjain tutup dengan kain agak lembab basah gitu, biar adonannya nggak kering ya. Ini udah 12 gram, 13 gram deh. Pokoknya terserah kalian dah apa gede ya, bebas. Nah, biar tidak bocor, jangan pernah isi klepon tuh dipipihin gitu, tapi cuman dibikin kawah di tengahnya kayak begini tuh. Kayak apa ya? Tuh, pokoknya kayak bikin kawah gitu tengahnya kayak begini. Kalau udah seperti ini, kita akan isi dengan gula tadi yang udah kita udah kita iris-iris. Terus ini kita akan bungkus sampai dia itu bener-bener rapet ya. Cadang, lucu kan? Terus kita akan taruh di atas wadah yang sudah dipoles minyak. Biar apa? Biar si kleponnya itu tidak nempel, dan disisihkan dan kita kerjain sampai habis. Oke, kalau udah kita akan rebus sekarang ya. Kita akan didihkan air untuk merebus kleponnya ya. Sampai dia ngapung, artinya dia udah matang. Oke, kalau udah mendidih kita kecilin apinya. Dan kita akan masukin kleponnya. Nah, kleponnya sebelum masukin kita buletin dikit. Kadang-kadang dia suka ceper karena ngikutin bentuk piringnya gitu ya. Kita masukin. Terus kita akan aduk sedikit. Fungsinya apa? Biar bagian bawah pancinya nggak nempel si kleponnya. Amit-amit ya kan. Terus kita rebusnya di api kecil aja. Oke, lihat gak tuh udah mulai ngapung. Pokoknya sampai dia bener-bener ngapung baru kita akan angkat, artinya udah mateng ya. Oke, kalau udah kita bisa tiriskan. Dan langsung kita taruh di kelapa tadi. Tadang. Terus dibalur-balur deh. Jadi deh. Pokoknya dibaluri dengan unti yang sudah kita kukus tadi. Udah, pokoknya sampai terbalur jadi klepon gitulah pokoknya ya. Oke, kita mau cobain. Satu ya. Dia itu meler-meler gitu, lembut banget kleponnya. Dan unti kelapa itu kayak asin, jadi tuh balance sama gula jawanya. Enak banget, balance banget, wangi banget. Ini kalau makan tuh ya kayak pecah di mulut. So, itu dia resep klepon yang gampang dan enak banget. Ikutin tips dan trik dari awal hingga akhir, kalian pasti bisa bikin di rumah. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep whatever it is, komen yang gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.